Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz. Ya, kita mau bulan Dzulhijjah nih. Kita masih bingung mau nanya apa perbedaan dari kurban dan akikah Ustaz? Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Antara akikah dan kurban ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya dua-duanya menyembelih. Akikah ataupun kurban sama menyembelih, dan itu kita peruntukkan untuk Allah tabaraka wa taala. Adapun segi perbedaannya yaitu antara akikah dan kurban ini beda tujuan dan berdiri sendiri-sendiri. Ya kan? Kalau untuk akikah tentunya diperuntukkan kurban tersebut, sembelihan tersebut untuk yang baru lahiran. Tetapi kalau kurban, mau yang telah lahir ataupun yang sudah lama lahir, maka dianjurkan masing-masing untuk berkurban, seperti itu. Jadi masing-masing berdiri sendiri, ya, beda sebab dan beda tujuan, hanya ada kesamaan yaitu kurban dan akikah sama-sama menyembelih gitu. Ustaz, Inyong takon juga Ustaz. Jadi apa sih hukumnya antara kurban dan akikah itu? Kan banyak nih teman-teman aneh yang nggak tahu gitu Ustaz. Iya. Jadi setelah kita tahu perbedaan antara akikah dan kurban, sangat penting juga kita tahu apa hukum akikah dan kurban, ya. Para ulama mengatakan bahwasanya antara kurban dan akikah hukumnya sama, itu sunnah muakkad. Artinya sunnah yang mesti kita lakukan. Jadi setiap anak yang lahir mesti diakikahkan. Setiap orang yang sudah mampu, sudah dewasa, maka sangat dianjurkan untuk berkurban, dan kalau bisa itu dilakukan setiap tahun seperti itu. Ustaz, ada yang nanya juga nih, apa? Kan ada orang itu yang belum akikah. Nah, dia belum akikah. Berbarengan dengan musim kurban. Mana yang harus didahulukan kalau yang belum akikah? Ya, sering terjadi pertanyaan di kalangan para jamaah, terutama bagi kita yang tidak mampu melaksanakan keduanya, ya. Sangat dianjurkan bagi anak yang baru lahir itu diakikah di hari ke-7, dan dianjurkan setiap kita juga untuk berkurban setiap tahun di bulan Dzulhijjah. Dan tadi hukumnya yaitu sunnah muakkad. Lalu bagaimana jika seseorang atau seorang bapak belum mengakikahkan anaknya, dan saat itu bertepatan juga dengan Idul Adha? Nah, boleh nih kalau digabungkan, kan tentunya akan lebih ringan, biaya lebih Efisien. lebih efisien seperti itu. Maka para ulama dalam masalah ini ada dua pendapat yang sangat kuat dalam masalah ini. Pendapat pertama itu pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, bahwasanya mereka berpendapat antara akikah dan kurban tidak bisa digabungkan. Alasannya apa? Karena masing-masing ibadah dari akikah dan kurban ini berdiri sendiri dan tujuan yang berbeda, sehingga tidak bisa digabungkan antara akikah dan kurban. Kalau pendapat Imam Syafi'i ini juga diperkuat oleh ulama Syafi'iyah, seperti misalnya Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhfatul Muhtaj. Beliau mengatakan bahwa ketika seorang itu menggabungkan antara akikah dan kurban, maka tidak sah, ya. Beda dengan pendapat yang kedua. Pendapat kedua ini adalah pendapat dari Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya kurban dan akikah itu boleh digabungkan. Alasannya, kebolehan itu adalah kembali kepada adanya kesamaan dan boleh menggabungkan satu ibadah yang sama, ya. Artinya ada ta'addud niyah, ada niat yang ganda, seperti orang sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah. Nah, ini juga selaras dengan pendapat dari
Hasan Al-Basri rahimahullah taala yang beliau membolehkan menggabungkan antara kurban dan akikah. Kesimpulan dari kedua pendapat tersebut, menurut hemat saya dari melihat dari para ulama kontemporer, bahwasanya kalau dia memiliki kemampuan ya untuk berkurban, untuk akikah, maka sebaiknya dilaksanakan masing-masing dan dilakukan sesuai afdhaliyah waktunya. Jadi kalau dia lahir di bulan Zulqa'dah, maka tidak perlu nunggu sampai bulan Dzulhijjah sebulan setelahnya, karena afdhaliyah dari melaksanakan akikah itu sepekan setelahnya. Kalau dia misalnya diberikan juga kelapangan sebulan kemudian untuk berkurban, maka berkurban. Dan berkurban itu kalau bisa dilaksanakan setiap tahun. Beda halnya kalau dia misalnya tidak mampu nih, ya, salah satunya misal pendapat dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, boleh menggabungkan antara akikah dan kurban, dan keduanya sah serta mudah-mudahan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.